till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Oke, kita balik lagi ke gamenya, dimana ini game kedua dan kita lihat baru datang ya Lunar, udah low banget ternyata. Oke, dan ini udah masuk di level kedua ternyata, dan kali ini Run dengan Nananya yang bermain cukup agresif dengan bumerang, namun kali ini Little Wanderer berhasil diamankan dari teman-teman MBR. Eko coba dibakar lagi Taya, udah mulai sekarat, tapi untuk di-kill masih susah sih. Masih susah, ternyata Balmonnya dihadapkan dengan ini ya, seorang Xbox. Sementara Brodinya diketemukan dengan Esmeralda di area atas. And let's go. Oke, dengan Esmeralda Goldland harusnya ya memang kalau dilihat pressure ya mungkin pressure-nya nggak bisa barbar gitu kan, dan memang Brodinya juga nggak bisa nge-pressure balik terlalu gimana. Tapi yang jadi masalah ini Balmonnya nih, Balmonnya dibakar terus masih bisa survive nggak nih sampai mediumnya? Ya Ana di sini cukup kesulitan dengan seorang Run yang cukup pengganggu ya, jadi susah buat defend ya ternyata. Ya ada Yanana, tapi kita lihat sudah ada setup 3 player. Oke, Mountain Chopper coba dibuka untuk ngecek keberadaan musuhnya, membuka picture seluas-luasnya dan memukul sedikit ke arah teman-teman dari MBR Delphin. Oke, dan ini Stacy dengan permainan flicker barusan ya? Kepencet nggak? Enggak, dia mau ngambil kill ke arah Run tapi nggak dapat karena Run-nya juga flicker juga, cabut sama flicker. Oh, perang ini ya, perang besar ya. Oke, dan kita balik lagi. Udah ada last season itu, coba masuk ke arah Taya, masih cukup sustain kah? Oke, dan first blood berhasil didapatkan, tapi hampir aja Fumieko calculated ya ternyata dari calculatornya. Dan kali ini Pixie ada cukup tertekan supaya itu Tato berhasil diamankan oleh teman dari MBR Delphin. Nah ini yang tadi sempat dibahas juga, bakal susah banget memang dari Balmon sendiri karena dari Xbox dia punya range yang cukup oke, dan Fire Missile ini ketika udah stucknya penuh itu bakal true damage, itu sakit banget ke arah Balmon. Betul sekali, dan Presiden tinggalnya hadir coba untuk memukul mundur seorang Lunar, masih bisa selamat. Ini sih ada bau-baunya Nana bakalan mainnya defense terus lagi ya karena adanya Nana. Susah banget buat maju. Setelah itu kita lihat, hati-hati, udah ada backup leader dan saya coba dibuka kali ini untuk memukul mundur Run kena beberapa damage dari seorang Ana. Yes, masih ada balasan juga tadi memang, namun belum ada inisiasi yang lebih panjang lagi. Ini masih belum ada kill yang terjadi di mid lane tadi, hanya ada satu kill yang di solo kill tadi ya dari Export sama Balmon doang. Ya, betul sekali. Untungnya tadi udah ada last sanity juga yang dimiliki oleh seorang Xbox ya. Akhirnya berhasil menumbangkan Balmon ya. Ini Fumieko coba untuk cutting minion aja. Dan sementara itu udah ada 4 versus 4 ya yang setup di area top lane, tapi nggak jadi, ternyata bakalan balik lagi ke arah mid lane. Oke, dan kalau kita lihat dari mid lane mungkin Ana dan Lunar sakit banget damage-nya Run yang mencoba dibalas kali ini sudah datang juga dari Fumieko. Nggak boleh terlalu memaksakan dari Ana, lebih milih untuk mundur. Lagi untuk mundur kali kita lihat hati Lalanix betul-betul 2 player di mana ada Pixie yang masih cukup kuat untuk menahan damage yang diberikan oleh seorang Lalanix. Bakal coba di backup kah Nancy, udah ada sesi kali ini sudah mencari incarannya, tapi nggak jadi keluar, ternyata anak panahnya ya. Oke, dan kita lihat di bottom lane dengan tidak adanya export maka dimanfaatkan langsung dari Taya, langsung cutting wave aja. Tapi ini hati-hati bisa dipanis nih nanti belakang ini. Nah, ketemu kan langsung cabut. Saya mundur dulu, tapi Stacy kali ini masih farming, dan ternyata di area top lane seorang Lalanix berhasil mendapatkan 1 poin kill atas Nancy. Dimana Nancy yang nggak dikasih rotasi sama sekali ya, di pressure habis-habisan. Yes, dia gold lane juga, dan memang kalau Esmeralda sendiri dia nantinya bakal ngeselin sih. Dan ada last sanity dia masih digocek dengan flicker, namun lethal counter yang salah ke arah Bas tadi dan nggak berhasil mendapatkan kill balasan. Harus tetap tumbang. Sayang sekali level kantornya tadi ke arah Bas dan tidak mengenai siapapun, tapi saya sih coba untuk melakukan push di area bottom lane. Sementara itu ada Turtle juga yang langsung dimulai oleh teman-teman dari MBR Delphin. Gak akan ada gangguan yang cukup signifikan juga, maka akan mundur dari Pixie dan harus dibuka untuk mengusir teman-teman dari Alter Ego Next. Wow, udah berhasil mendapatkan 1 turret juga nih. Ini menjadi keuntungan tersendiri juga sebetulnya sama teman-teman Alter Ego.
loh. Karena yang kita lihat dia bermain dengan marksman di posisi jungle memang nggak bisa terlalu agresif banget gitu kan di awal. Benar, jadi makanya itu harus diperhatikan bermainnya. Dan kita lihat auto turret di area bottom lane nampaknya sudah berhasil didapatkan ya oleh teman-teman dari Altrigonix. Sementara itu hati-hati Lunar sudah mulai terlihat oleh Fumi Eko. Kali ini harus mundur dulu, sakit sekali dari fire missile yang dimiliki oleh Fumi Eko. Masih berkejar masih Sanity yang masih belum kena ke arah seorang Lunar. Ditungguin sama 2 player atau flicker yang cukup baik banget sama di komit, dan export harus hilang dari line of dunk. Oke, ini udah jadi PR tersendiri untuk Fumi Eko, nggak boleh terlalu barbar lagi karena memang udah bisa banget untuk dipanis gitu kan. Dan sementara kita lihat Esmeralda bertemu dengan Balmond, ini bakal jadi late potong-potong nggak sih? Dan potong-potongan lagi-lagi mata cakar dibuka karena tahu itu dari Palanik sih kalau dapet imbas bakalan serem banget ya, karena balik lagi dia harus tunggu momen. Jadi salah satunya dia nggak bisa jalan secara terang-terangan. Kalau misalnya dia jalan terang-terangan itu bakal kelihatan, maka dari itu Mountain Choker ngebantu banget sih untuk seorang ISS atau kabur. Tapi kita lihat ada Firasa di muka kali ini, tapi Last Sanity masuk ke arah belakang, sakit banget Ana. Harus menggunakan wave by wave, tapi Karina sangat-sangat agresif berhasil menumbangkan seorang ekspor. Kali ini bakal coba untuk ditabrak, tapi ternyata gak sempat untuk dimajuin lagi. Taya bakal mundur terlebih dahulu. Oke, Fumi Eko akhirnya menjadi korban lagi dan berhasil mendapatkan Avilera. It's okay, pertukaran kill. Namun kali ini yang harus diperhatikan sebenarnya dari Stacy-nya sih. Ini space-nya banyak banget loh dari Stacy ini. Tadi dia kita sempat lihat itemnya udah jadi War Axe dan dia bakal lanjut ke arah BOD mungkin atau Endless Battle. Dengan adanya 2 item, hati-hati, Yusun Shin udah bisa ikut perang. Iya, betul sekali. Tapi kalau kita lihat ya, masuk ke menit ke-6 ini, dari Stacy-nya nggak ada yang ganggu loh. Dan ini bakal bahaya nantinya buat teman-teman dari MBR Delphin. Harus dinotis dari seorang Stacy-nya. Kalau enggak, dia bakal free farming. Tadi di bottom lane dia sendirian. Di atas dibiarin 2 wave sendirian. Itu bahaya banget kalau diri terus. Tidak ada yang dibuka kali ini, hati-hati, sakit banget. Dan dari seorang Nunun Mas mempunyai pasif dan masih berhasil untuk cabut. Oke, dan ini informasi penting di mana nggak ada pasif dan untuk run boleh banget kalau emang mau di press balik. Namun kali ini kita lihat Fumi Eko kali mau coba dipanis lagi. Last Insanity defensif, mau tidak mau harus dikeluarkan. Ya, betul sekali Last Insanity yang digunakan untuk sebagai bahan kabur, yaitu jadi info juga. Nana nggak punya pasif, Last Insanity juga nggak ada dari seorang ekspor. Jadi kalau misalnya teman-teman dari Amber Delphin mau coba kontes starter, lihat Stacy-nya tuh sendirian terus, nggak ada yang ganggu. Ini tuh dari teman-teman Altrigonix itu benar-benar ngezoning musuhnya tuh biar nggak deket-deket sama seorang Stacy. Tapi tidak ada dibuka kali ini. Oke, Lunar coba untuk menabrak 1 player, masih bisa mundur, dan Karina sedang menunggu momen tapi terlalu sulit. Oh, run-runnya tertangkap ternyata dengan tidak adanya pasif yang sangat baik dari seorang Karina. Ruby juga berhasil mendapatkan seorang Ruby. Kali 3 player dari Altrigonix nggak bisa berbuat banyak. Oke, 2 yang harus tumbang dan positioning yang bagus banget barusan dari Lalanix, di mana dia sabar banget menunggu momentum dan akhirnya dia berhasil menemukan di mana run-run yang tidak punya pasif lagi langsung di commit. Akhirnya berbuah hasil dengan kill 2 kill terhadap teman-teman dari Alpha. Dan Lalanix juga selamat untungnya ya. Yes, dan kita lihat Copen kali ini Fumi Eko akhirnya match up sama Balmond lagi nih. Brody-nya dikasih match up sama Esmeralda. Kita masih menunggu impact dari Brody yang mungkin nanti ketika dia udah punya 2 item, 3 item yang bakal mulai sakit dan udah mulai join. Betul sekali, tapi lagi-lagi vision dibuka oleh Mountain Choker dan di arah mid bakal coba dikomit kah? Enggak, ternyata wave-nya sudah habis dan teman-teman dari MBR Delphin nggak bisa memaksakan bergerak ke arah objektifnya. Tapi kita lihat dari seorang Lunar coba maju ke arah depan, sakit banget damage dari tapi ternyata berhasil melari 2 player dari Nova Vendetta kali ini. Tapi kita lihat dari sebelah kiri ada orang Taya, coba hadir dan bakalan dikasih level counter, masih belum bisa bermain siapapun, malahan Tayanya yang berhasil ke-touchdown oleh seorang YSS. Tidak ada strike dibuka kali ini dan ada Fascination yang masih cukup kuat. Fumi Eko juga ini masih ada Last Insanity-nya harusnya dan masih berhasil untuk mundur. Oke, damage dari Stacy udah mulai terasa dengan item yang udah pastinya 2 item. Oke, ternyata ya ada 2 item, bahkan menuju ke arah 3 item udah mulai sakit. Dan kali ini mid turret yang coba untuk di-commit namun masuk lagi kali ini dari Pixie, nggak mau dikasih bebas gitu aja, langsung dikasih ke slow juga. Ada efek stun namun masih fokus ke arah objektif terlebih dahulu, masih bisa di defense lagi kali ini. Bagus banget Nancy, galak banget mainnya di sini. Udah mulai main 5 player di arah mid, bakal dikomit ke arah 1 Altrigonix di arah mid, tapi satu Last Insanity berhasil mendapatkan shutdown atas seorang Karina. Kali ini bakal coba mundur terlebih dahulu. Taya bakal masuk aja ke area turretnya, nggak akan berani untuk maju lagi. Oke, lethal counter barusan berhasil dihindari dengan flicker yang sangat baik dari Fumi Eko.
dan akhirnya bakal dibalas sepertinya turret di arah mid lane. Fokus ke arah objektif dari Stacy, coba zoning out lagi kali ini. Taya coba membantu namun ada Imo Vendetta menarik 2 dan turret yang dituju langsung mundur setelah berhasil mendapatkan turret. Oke. Dan kali ini dari Navilera akan coba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat teman-teman dari MBR Delvin udah nggak punya outer turret sama sekali. Dan ini bakalan jadi visionnya dipegang sama teman-teman dari Alter Ego next. Oke, dan lebih memilih untuk mundur ya barusan teman-teman dari Alter Ego, nggak boleh terlalu greedy juga karena tidak ada Stacy di map sebelah tadi. Jadi ada Stacy, makanya dari itu harus lebih hati-hati lagi. Dan sementara itu kita lihat udah ada Lord yang hadir. Hati-hati. Dari seorang Lunar harus dipukul mundur oleh Pixie. Dan masih cukup berani dari seorang Pixie karena dia merasa di belakangnya ada backup dari teman-temannya. Sementara itu ada Stacy kembali sudah join di line up, dan apakah bakalan setup di area Lord? Teman-teman dari Alter Ego Next, Mountain Chopper dibuka dulu agar jalannya lebih luas lagi dari seorang Stacy. Ya, vision udah terbuka, informasinya udah didapatkan, tinggal komit aja sih, mau komit ke arah mana dulu gitu kan. Apakah Lordnya mau dipakai sebagai bait atau mau di trap atau mau di push lane dulu. Ini tergantung nanti dari Alter Ego-nya sendiri bakal mau gimana, dan kali ini Lordnya udah mulai colek-colek aja. Oke, sudah mulai dicolek ternyata oleh teman-teman dari Alter Ego Next dan tidak ada gangguan dari teman-teman MBR Delvin. Setelah itu Karinanya coba untuk melakukan trapping ya, kita lihat di area sana, tapi ternyata tidak ada coba dibuka kali ini, dan Lord masih berhasil di-secure. Tapi hati-hati dari Pixie, coba ditabrak, masih cukup tanky kali ini, bakal coba di-zoning oleh seorang Fumieko, dan MBR Delvin nggak bisa terlalu memaksakan untuk maju lagi. Oke, sementara kalau kita lihat kali ini bakal ditarik dengan Imo Vendetta. Sementara sisanya Lalanix terbakar dengan Last Insanity, masih bisa selamat, nampaknya masih bisa mundur, namun kali ini dengan Purple Buff yang sudah dikuasai dari Stacy. Ini membuat teman-teman dari MBR makin kesulitan lagi nih. Ya betul sekali, jadi makin kesulitan, dimana tadi juga dari seorang Ana berhasil untuk memberikan beberapa damage sebenarnya ke arah teman-teman dari Alter Ego Next. Dan balik lagi Federal Strike cooldownnya lumayan cepat, jadi seharusnya buat Alter Ego Next sih bakalan lumayan kesulitan untuk ngelakuin push, tapi gak masalah, mungkin dari seorang Fascination nanti bisa ganggu ke arah belakang, ke arah seorang Parsianya, sehingga Federal Strike gak akan mengganggu teman-teman dari Alter Ego Next. Masih ditahan ternyata Federal Strike-nya, dan Lordnya juga masih cukup mudah harusnya untuk dihancurkan. Sementara itu kita lihat ada Lanix yang lagi coba untuk dikejar, dan ini Red Tiara Mir berhasil didapatkan. Kali ini Federal Strike dibuka, sakit banget, harus mundur terlebih dahulu dari seorang Runrun, gak bisa terlalu maju lagi karena dari Federal Strike tadi udah masuk beberapa kali, dan yes, masih harus pulang dulu. Oke, dan ini udah mulai terbuka nih dari inhibitornya, udah mulai kelihatan juga, namun defense-nya cukup baik sebenarnya, dimana dari Taya juga dia coba untuk cutting minion di top lane, dan udah berarti ini push 3 lane dari teman-teman Alter Ego udah nggak bisa dijalankan lagi. Udah nggak bisa dijalankan lagi, tapi ini kenapa Vigilance diam? Oh enggak, lagi nangkrong dulu kali ya dari Vigilance. Kali Titan, satu inner turret lagi berhasil didapatkan di area top lane, membuat teman-teman dari MBR Delvin hanya tersisa ini turret saja, dan bakalan jadi malapetaka kali ini. Jungle-nya by one kali ini kan di daerah Purple Buff, dan siapa yang bakal menang? Sepertinya Lalanixnya kabur. Tapi kirain mau adu mekanik gitu kan, dan Lalanixnya kali ini berhasil dipanis. Killing spree berhasil diamankan. Dicuri Purple Buff-nya tapi ditukar dengan nyawanya. Jadi sayang banget ya kan, demi satu Purple Buff aja kehilangan nyawa sih, itu bahaya banget. Tapi gila sakit banget sih dari Runrun tadi ke arah seorang Lunar ya, bahkan 2 bar HP-nya terkuras habis gitu, dari bumerangnya ada seorang Nana gitu kan. Kali ini jadi teman-teman Alter Ego Next memiliki keunggulan di mana 4 versus 5 karena nggak ada Lalanix. Harusnya sih untuk dapat ini turret 1 bisa aja sih. Oke, bakal coba dikomit kah? Sakit sekali dari seorang Fascination kali ini. Mountain bakal coba dibuat dibalaskan dengan Federal Strike, dan ternyata Brody-nya berhasil mendapatkan shutdown atas seorang YSS kali ini, dan double kill berhasil didapatkan kali ini Fascination. Coba untuk maju lagi ke depan, cukup sakit Fascination tapi masih berhasil untuk dihindari. Oke, dan hati-hati Navilera coba dimasukin Fascination, galak banget kali ini terkena kesel dan harus tumbang. Terlalu greedy nampaknya dari Fascination. Fascination mungkin dia merasa terlalu sakit dari dia, jadi dia pede banget tapi terlalu over pede jatuhnya. Oke, pasif dari Nana sekarang sudah berhasil gunakan Leto Counter yang masih belum connect ke arah seorang Runrun, masih berhasil selamat. Tapi ini turret di arah bottom lane itu tinggal dicolek dikit sih, harusnya bisa. Masih di defense. Ini Navilera-nya udah mulai jadi itemnya. Hari kita udah mulai masuk ke match 14. Federal Strike dibuka kali ini untuk memukul mundur Fumieko. Satu outer turret di arah mid lane berhasil didapatkan. Oke, Stacy kembali hadir di sini, bakal coba disemprot, dibakar-bakar dulu sama seorang Fumieko, dan masih bisa untuk mundur teman.
istirahat dulu kalau teman-teman dari Alter Ego Next ini baru pada respawn. Yes, betul banget. Dan tadi 3 pemain bahkan yang berhasil ditumbangkan ini menjadi poin penting juga untuk teman-teman dari MBR. Dan kali ini mulai bisa bernafas lagi karena goldnya mulai dikejar. Hanya tertinggal sekitar 3.000 kali ini. Tinggal sekitar 3.000, tadi ketinggalannya sekitar 5.000, kali ini udah lumayan dipersempit dengan 3.000 aja. Tapi purple banget milik Karina bakal coba diambil atau diamankan oleh seorang Sesi. Gak ada gangguan juga secara free, dan Lord kali ini sudah hadir kembali. Ini khawatir karena Esmeralda-nya miss, berarti dia lagi coba dorong minionnya. Maka dari itu dari seorang saya diutus untuk ke area bottom lane untuk clearing minion. Sementara kita lihat di arah Lord ada satu player itu Lunar, coba ngintip aja ke area pertahanan dari teman-teman Alter Ego Next. Bakal coba dibakar terlebih dahulu, tapi Lunar cukup berani kita dari belakang. Lalani coba mencari incarannya menjadi bulan-bulanan warga Lansi. Sanity juga berhasil menumbangkan seorang Lalani sampai ada tidak dibuka. Kali ini masih cukup kuat, Taya harus mundur terlebih dahulu. Pensinensi masih cukup kuat ternyata di depan, menahan damage yang diberikan teman-teman dari MBR. Sakit banget dari seorang Alin, langsung di end sama Brodinya. Oke, ini masih bisa diamankan lagi dari Lordnya dengan retribution yang sangat pede dari Stacy barusan. Walaupun memang gangguan dari teman-teman MBR juga ini harus diperhitungkan sih, dimana mereka masuknya tabrak bareng-bareng dan itu menghasilkan dapetin 1 kill ke arah run-run. Namun kali ini defense seperti apa yang bakal ditunjukkan dari teman-teman MBR, di mana Lordnya udah mulai datang ke arah mid lane, top lane yang dituju sama teman-teman dari Alter Ego. Balik lagi, paling defense-nya akan mengandalkan dirasa dari seorang Ana harusnya ya. Dan kali ini kita coba untuk lihat di mana ini Karet bakalan coba di omit aja, tapi kayaknya nggak akan bisa untuk dipaksakan. Ana masih coba untuk menahan tidak restriknya, nggak akan dibuka terlebih dahulu karena masih bisa defense. Oke, sementara kita lihat di arah bottom lane dengan minion yang masih besar dan ada Emo Vendor ditarik 2 target, namun tidak ada follow up damage. Kali ini coba dibalikin sama teman-teman dari MBR. Lasit Sanity berhasil connect karena 3-2 target ternyata. Coba dibalik time lagi, namun di sisi lain turret berhasil diamankan dari teman-teman Alter Ego. Bakal mengejar kah kali ini? Masih ada control yang sangat baik, masih tidak ada Peter Restrict dan masih bisa survive lagi. Masih bisa survive lagi dari teman-teman MBR Delphin. Defense yang cukup solid ya, bisa dibilang menahan teman-teman dari Alter Ego Next untuk tidak bisa semudah itu menutup gamenya. Tapi hati-hati kalian, Fahri defensi Nancy bakal coba untuk Valitar muka depan, masih bisa dihindari kali ini. Hanya sedikit mencolek saja, memberikan tekanan, menakut-nakuti saja. Tapi kalau gue rasa Alter Ego Next ini mungkin butuh Lord atau enggak mereka culik 1 baru bisa di end. Kalau enggak salah satu dari itu kayak masih belum bisa sih untuk maksain 5 versus 5, karena bisa kita lihat defense yang dilakukan oleh MBR ini solid banget. Jadi susah kalau bisa ditembus 5 versus 5, apalagi Nakileranya udah mulai berasa sakitnya ya. General strike lagi, run sakit banget ini, ya ampun. Tadi memang sempat dibalas namun harus stiker ternyata dari Navilera. Berhasil di lethal counter, 1 immortal pecah dari Pixie. Coba ditabrak lagi kali ini dengan Taya dan berhasil mendapatkan kill. Sementara di mid lane Fancy-Nancy-nya berhasil untuk cut 1 wave dari minionnya. Baru aja gue bilang belum selesai, belum kering bahkan mulut gue. Ini nggak bisa kalau buat maksain T-Fight 5 versus 5, karena defense yang dilakukan oleh teman-teman dari MBR Delphi solid banget dilakukan, dan akhirnya 1 player berhasil terpick off gitu. Mereka nggak expect kalau ternyata dari Brodinya sesakit itu, dan mungkin ini harus menunggu dari seorang Pixie hidup dulu baru bisa gerak area yang lain, entah itu objektif atau push freelance sekaligus ya. Dan oke, ada Polistar Moon yang masih belum connect ke arah siapapun. Percobaan push yang cukup baik sebetulnya, di mana ada 3 pemain dari MBR yang komit ke arah mid lane. Namun mereka memang harus berhati-hati sih, karena Yusun Shin dari Stacy ini udah full item mungkin, dan udah sakit banget damage-nya. Jadi udah harus diperhatikan lagi. Sementara kita lihat dari Fumi Eko, dia ada di bagian bawah, coba dikeroyok. Kali ini sudah ada Lasit Sanity defensif keluar, ditabrak juga dengan Sitling Eagle, mau tidak mau harus meledak, dan masih bisa ada backup dari teman-teman Alter Ego dan harus mundur sebenarnya dari MBR. Harus mundur terlebih dahulu, tapi sakit banget ternyata dari Run. Harus mundur terlebih dahulu, gila. Itu sih dari Navileranya udah ampun ya damage-nya. Dan sebentar itu Esmeralda atau Nancy diutus untuk melakukan split push lagi dan lagi melakukan tugasnya seperti biasa. Akan coba untuk memberikan distraksi dari seorang Nancy kali ini, di mana akhirnya Balmonia bakalan jalan ke bawah. Menang push dari Nancy, artinya Nancy kalau join ke arah fight ini bakal 4-5. Tapi kita lihat di reset di bawah kali ini Pixie yang cukup kuat jalan depan, terlalu offside, tidak ada backup dari teman-temannya. Bakal coba ditabrak kali ini Pixie, harus mundur terlebih dahulu, tapi adalah Sanity langsung aja masuk ke arah 1 player, memecahkan immortal yang dimiliki oleh seorang Lunar kali ini. Tapi juga harus 1 player lagi pecah immortalnya, di mana shutdown berhasil didapatkan, yaitu Brodinya harus hilang dari enam player tersisa. 4 player aja kali ini harus mundur, dibakar-bakar. Polistar menunjuk baik dari seorang Presidensi. Pecah lagi di sana, Lalix harus mundur, Presidensi dibuka untuk memukul mundur dan Taya terlambat untuk join ke team fight-nya. Ini
sih dua player bakalan susah buat defense. Karena kita lihat dari Ana nggak punya tidak strike. Oke, dan sudah berkumpul kali ini pemain dari Alter Ego dan Lucky Sanity di open. Meledak ke arah Ana juga harus down. Menyisakan satu Taya. Coba untuk di defense mati-matian, namun kali ini masih ada fire missile dibakar terus-menerus dan sakit banget memang damage dari Sun Shin-nya. Masih punya immortal memang, dan kali ini sudah dikeroyok, dikepung, dan Falling Star Moon coba untuk menghalangi dan akhirnya berhasil mendapatkan poin penuh. Yes, 2-0 berhasil dimenangkan oleh